Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Travelog. Kali ini saya ngevlog dari arah Jasinga akan menuju arah Rangkas Bitung, viewers. Baik, pantengin terus, viewers. Lumayan rame nih pagi-pagi jalanan. Baik, di depan itu yang lurus arah Majap, viewers. Sedangkan saya belok kiri mau ke Rangkas Bitung, arah Rangkas Bitung. Baik, di video sebelumnya saya bilang jalan Munjul ya. Takutnya ada yang belum tahu jalan Munjul seperti apa. Nah, seperti yang terlihat di depan ini jalan Munjul ya. Jadi naik turun yang nggak kelihatan depannya. Jadi sangat berbahaya kalau kita di jalan Munjul itu berada di posisi tengah-tengah, karena bisa saja ngadu kebo. Jadi sangat berbahaya. Yang kedua, berbahaya juga kalau kita di jalan Munjul nyalip ya. Karena ketika kita nyalip, kita sudah ada di posisi jalan yang berlawanan arah. Dan itu sangat berbahaya sekali. Fatal bahayanya. Pagi-pagi lumayan, cuacanya sangat mendukung, adem, ayem, sejuk, sepi, sedang, segar gitu. Sorry, canda. Nah, ini dia di depan, viewers, ada perapatan lagi nih. Yang belok kiri itu arah Cipanas Gajruk, viewers. Sedangkan kalau ke Rangkas Bitung kita tinggal lurus saja. Luar biasa nih, jalannya sudah lumayan mulus. Walaupun tak semulus jalan tol dengan pembatas tengah dengan warna putih ya. Nah, ini dia di depan juga, ini termasuk jalan Munjul, viewers. Bisa dilihat naik turun gitu, jadi nggak kelihatan depannya. Jadi hati-hati ketika kita di jalan Munjul, jangan berada di posisi tengah ataupun nyalip. Pagi-pagi banyak orang ya beraktivitas, ada yang berangkat sekolah, ada yang belanja dan lain sebagainya. Dan cuacanya sangat mendukung, karena mendung tapi tidak turun hujan ya. Mudah-mudahan saja tidak hujan, karena memang harapan manusia itu kan beda-beda. Sekarang saya berharap, saya sedang membawa kendaraan roda 2, berharap tidak turun hujan. Tapi mungkin di luar sana, di daerah lain, mereka yang kekurangan air mengharapkan turun hujan. Nah, begitulah harapan manusia, bisa dikatakan dan sudah pasti terbaca beda-beda sesuai dengan situasi dan kondisinya. Baik, tadi sorry, sebelum jembatan tadi yang lurus itu bisa ke arah Maja juga. Dan kalau ke Rangkas Bitung kita belok kiri lagi, viewers. Masih mulus, viewers, jalannya. Jadi lumayan buat ngegas-ngegas gitu, tapi harus hati-hati.
karena ini jalan perkampungan ya, bukan jalan perkotaan. Takutnya ada penduduk yang lewat, atau bisa saja hewan kayak kambing, kerbau, atau meong gitu kan. Jadi buat viewers, takutnya hati-hati ketika di pinggir jalan itu ada hewan kayak ayam, kambing, kebo, ataupun meong. Usahakan kita harus ngerem dari jauh-jauh, karena yang namanya hewan itu kan nggak punya pikiran mereka ya. Bisa saja ketika kita lagi ngebut-ngebutnya, karena kita menganggap hewan itu ada di pinggir jalan, tiba-tiba ke tengah. Nah, itu bahaya. Seperti yang dulu waktu saya masih sekolah, saya ingat itu sekolah SMA ya, bawa motor dari rumah ke sekolah, itu hampir saja saya menabrak kambing yang saya kira tadinya itu kambing ada di pinggir jalan, tidak akan ke tengah. Pas mau deket, malah si kambing itu ke tengah dan hampir saja tertabrak oleh saya. Karena itu dari pengalaman itu saya jadikan pelajaran, kalau memang ketika ada hewan di pinggir jalan, kita harus ngerem dari jauh-jauh, hati-hati. Seperti itu. Karena pengalaman itu merupakan pengetahuan yang sangat berharga. Jadi jadikanlah pengalaman itu sebagai pelajaran buat kita supaya lebih baik. Ya, kalau dalam berkendara ya berarti lebih baik dalam berkendara. Ya, kalau dalam kehidupan berarti lebih baik dalam kehidupannya. Begitu viewers. Ya enggak? Baik, jalannya mulus. Luar biasa. Sejuk, sepi, sedang, segar gitu. Ya. Angin bertiupkan dengan kesegaran di pagi hari yang begitu sangat menyejukkan. Lihat persawahan yang begitu nan indah, terlihat begitu keindahannya sangat luar biasa. Keindahan alam ya. Karena keindahan alam itu diantaranya persawahan ya, yang luas membentang, terus air terjun yang mengalirkan air yang begitu jernihnya, dan pantai laut di sore hari yang memperlihatkan terbenamnya matahari. Luar biasa. Betapa sangat luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Disyukuri dengan cara apa ya? Tentunya dengan beribadah dan selalu mengaji untuk memperbaiki diri. Terutama minimal kita bisa membaca Al-Quran dengan fasihat beserta dengan ilmu tajwidnya. Karena kalau kita membaca Al-Quran tidak dengan ilmu tajwidnya, itu dosanya dosa banget viewers. Seperti dalam kitab Tuhfatul Atfal dikatakan, wal akhdu fit tajwidi hatmun lazimun malam yujawidil qur'ana athimun. Mawas tajwid eta wajib hukumna, maca Quran luar tajwid banget dosanya. Karena itu kita harus selalu bersyukur, terutama beribadah dan selalu mengaji, terutama mengaji Al-Quran. Bagi yang belum bisa, untuk bisa, bagi yang sudah bisa, untuk bisa mengamalkannya. Karena pedoman hidup kita Al-Quran, dan semuanya menggunakan Al-Quran. Syahadat menggunakan Al-Quran,
Sholat apalagi bacaannya dari Al-Quran, zakat dengan Al-Quran, puasa dengan Al-Quran, dan ibadah haji pun dengan Al-Quran. Jadi memang kewajiban kita dalam menuntut ilmu sebagaimana hadisnya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, yang artinya talabul ilmi, mencari ilmu itu fardhatun, keparduan atau kewajiban, ala kulli muslimin wa muslimatin, kepada setiap muslim laki-laki, wa muslimatin, dan muslim perempuan. Jadi mencari ilmu itu wajib, terutama mengaji Al-Quran sampai bisa, karena kewajiban. Bagaimana sholatnya mau benar ketika memang bacaan sholatnya masih salah karena bacaan Qurannya yang belum lancar. Ini takutnya dosa ya. Jadi bagi yang belum bisa ngaji Quran, segera, karena itu kewajiban buat kita semuanya selaku umat Islam, agar bacaan sholat kita benar, fasihat. Walaupun pada dasarnya sholat itu kita harus memahami maknanya, tapi minimal kita bisa fasihat dalam membaca bacaan sholatnya, sehingga mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tugas kita di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalilnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna, dan tidak semata-mata aku menciptakan jin wal insa, dan manusia, illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi kita jangan lupa dengan kewajiban kita, karena belum tentu kita kesehariannya mendapatkan pahala. Ketika kita lupa mengaji, kita lupa untuk sholat, dosa kita bertambah setiap hari, sedangkan pahala kita belum tentu. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma a'udzubillahi min dzalik. Begitu viewers yang patut kita syukuri dalam hidup ini. Teruslah, jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu, dan teruslah membenarkan bacaan-bacaan sholat kita dengan terus mengaji Al-Quran bagi yang belum bisa, dan mengamalkannya bagi yang sudah bisa. Karena sebaik-baik orang itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebagaimana hadisnya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik orang itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran, terus setelah dia mempelajarinya bisa, dia mengamalkannya. Begitu viewers. Baik, itu viewers. Karena sebagai sesama umat Islam, kita harus saling mengingatkan kepada kebenaran dan kesabaran. Sebagaimana dalam surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, itu saja viewers. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jadi kita ini arah Rangkas Bitung tinggal lurus saja. Tinggal lurus. Karena kalau kita belok kiri ini ke Cipanas Gajrug lagi viewers. Nah, kalau kita ke Rangkas Bitung, kita tinggal lurus belok kanan sedikit. Baik viewers, di sini kita tinggal lurus aja, ngikutin jalan utama.
untuk arah ke Rangkas Bitung. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.